Film dimulai dengan seorang pelayan bernama Lingi yang diganggu oleh seorang pria. Pria itu memaksa untuk meminta nomor WeChat sang wanita. Namun, tiba-tiba datang seorang pria yang melerai kejadian itu. Ternyata, pria tersebut merupakan atasan dari pria pengganggu itu. Melihat kebaikan pria tersebut, Lingi berterima kasih padanya. Sementara itu, saat Lingi sedang beristirahat, rekannya menemuinya dan memintanya untuk melayani tamu, karena seorang bos besar akan datang ke sana. Di sebuah ruangan bar, sedang diadakan pesta meriah oleh seseorang, yaitu ketua grup Kutai. Di sana juga terlihat pria yang menolong Lingi tadi, yang duduk dengan santai. Ternyata pria itu bernama Shen, yang telah berjasa menyelamatkan seorang bos, dan hari itu merupakan perayaan untuknya. Sementara itu, di sebuah ruangan, Lingi berdandan agar terlihat cantik, karena ia akan melayani tamu dari grup Kutai. Saat masuk untuk mengantar minuman kepada mereka, Lingi dipaksa minum anggur yang ia bawa. Namun, ia mengatakan bahwa ia tidak terbiasa minum, sehingga orang-orang di sana tertawa mendengarnya. Karena terus disemangati untuk minum, akhirnya Lingi memberanikan diri untuk mencobanya. Saat ingin pergi, ia ditahan oleh bos grup Kutai. Sang bos meminta Lingi menemani Shen hari itu. Karena si bos bersikap sedikit kasar pada Lingi, Shen menegurnya agar lebih lembut terhadap wanita. Agar si bos tidak berbuat kasar lagi kepada Lingi, Shen merangkulnya. Tak lama kemudian, Shen pergi dari sana. Karena Lingi tidak ikut dengan Shen, si bos yang bernama Tai menyuruhnya mengikuti Shen, kemudian mendorongnya ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Shen meminta Lingi untuk tetap tenang, karena ia tahu bahwa Lingi baru pertama kali melayani seseorang. Saat Shen ingin mencumbunya, Lingi menamparnya. Menyadari tindakannya salah, Lingi meminta maaf dan memohon agar dibiarkan pergi. Namun, Shen terus memaksanya untuk melayaninya, sehingga Lingi berusaha melawan. Ternyata, adik Tai yang sedang mendengar perlawanan Lingi didatangi oleh kakaknya. Karena penasaran, Tai pun ikut menguping. Di dalam ruangan, Shen menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak berniat memaksa Lingi. Ia melakukan semua itu demi keselamatan Lingi, karena ia tahu Tai dan adiknya sedang mengawasi mereka. Mengerti dengan maksud Shen, Lingi berusaha bersikap mesra padanya, sehingga Tai dan adiknya merasa puas dan pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Shen melepaskan Lingi, lalu menyuruhnya duduk dan tetap tenang. Kemudian, ia memberikan sejumlah uang sebagai tip. Lingi hanya mengambil setengahnya sambil berkata bahwa ia hanya butuh uang untuk membeli minuman. Saat akan pergi, Shen sengaja mengacak rambut Lingi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu ia juga menasihatinya agar tidak bekerja di tempat itu. Setelah Lingi pergi, Shen menerima telepon dari seorang petugas melalui ponsel Lingi yang tertinggal. Saat Shen mengantar Tai ke mobil karena mabuk, ia melihat Lingi yang hendak pulang. Shen menemuinya untuk mengembalikan ponsel yang tertinggal. Lingi berterima kasih. Ia menyuruh Shen pulang lebih dulu, karena khawatir pacarnya marah jika ia terlambat pulang. Namun, Shen mengatakan bahwa ia tidak punya kekasih, sehingga tidak perlu khawatir. Keesokan harinya, Lingi menemui Tuan Wu, orang yang akan memberinya pekerjaan lain karena ia tidak ingin lagi bekerja di bar. Wu memberinya pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah hotel. Saat mereka berbicara,
Tiba-tiba Shen datang bersama teman-temannya. Di sana, Shen menyapa Wu sambil sedikit menyindir Lingi. Lingi menjelaskan bahwa setelah keluar dari penjara, Wu lah yang merawatnya. Mendengar hal itu, Tai merasa kagum karena mengetahui bahwa Lingi pernah di penjara. Tai lalu mengatakan kepada Wu bahwa kini Lingi adalah wanita kesukaan Shen. Sambil menarik Lingi ke pangkuannya, Shen bertanya pada Wu apakah ia cocok menjadi pacar Lingi. Namun, dengan marah Wu memperingatkan Shen agar menjaga sikapnya. Kemudian ia mengajak Lingi pergi. Shen berusaha menahannya, sehingga Wu kembali marah. Namun, ketika Lingi marah, barulah Shen membiarkannya pergi bersama Wu. Setelah Lingi pergi, Tai memperingatkan Shen agar berhati-hati terhadap Lingi. Namun, Shen mengatakan bahwa Lingi hanyalah wanita biasa yang ia sukai. Keesokan harinya, Lingi mulai bekerja sebagai cleaning service di hotel. Ketika ia memasuki sebuah kamar, ternyata seseorang sedang mengawasinya. Saat masuk ke sebuah kamar lainnya, Lingi terkejut karena itu adalah kamar Shen. Mengetahui bahwa Lingi sedang diawasi, Shen menyuruhnya tetap bekerja. Karena Lingi terganggu oleh Shen saat bekerja, ia menyuruh Shen mengenakan pakaian. Saat hendak keluar dari kamar, Shen memberikan Lingi sebuah kunci dan secari kertas. Ketika Lingi menanyakan maksud Shen memberinya itu, Shen mengatakan bahwa ada sesuatu di alamat yang tertera di kertas tersebut. Penasaran, Lingi pergi ke alamat itu, tanpa menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Sesampainya di sana, ia membuka sebuah loker dan mengambil sebuah paket. Saat ingin membuka paket itu, tiba-tiba seseorang membiusnya. Saat sadar, Lingi sudah berada di hadapan Kun, kakak Tai. Kun bertanya apakah Lingi takut setelah diculik. Lingi menjawab tidak, karena ia tidak memiliki sesuatu yang bisa diperas. Kun memuji keberaniannya. Anak buah Kun menjelaskan bahwa mereka menculik Lingi karena mencurigainya setelah mengambil paket tersebut. Saat istri Kun membuka paket itu, ia terkejut karena hanya berisi mainan. Ketika hendak menampar Lingi, tiba-tiba Shen datang. Shen menjelaskan bahwa ialah yang memberikan paket itu kepada Lingi sebagai kejutan, karena ia menyukainya. Kun memuji pilihan Shen, karena Lingi adalah wanita yang cantik. Shen lalu mengambil mainan itu dan memberikannya pada Lingi. Setelah Kun dan istrinya pergi, Shen menghukum Bai yang telah memata-matai Lingi, sementara Lingi disuruh menunggu di mobil. Setelah selesai, Shen mengantar Lingi pulang ke apartemennya. Sesampainya di depan apartemen, Lingi mengucapkan terima kasih pada Shen. Sebelum pergi, Shen memotret Lingi di tangga. Di dalam kamarnya, Lingi melihat foto dirinya bersama saudaranya. Saat itu, ia kembali mengingat peristiwa ketika rumahnya diacak-acak seseorang. Saat orang itu mencekiknya, Lingi mengambil pecahan perabot dan menusukkannya ke leher orang itu hingga meninggal. Keesokan harinya, Lingi kembali bekerja di hotel. Saat masuk ke sebuah kamar, seorang pria mencoba memaksanya untuk melayani. Dalam keadaan genting, Lingi memukul pria itu dengan benda keras, lalu lari keluar. Di luar, ia bertemu Shen yang menanyakan apa yang terjadi. Belum sempat menjawab, pria itu keluar dan meminta maaf setelah tahu bahwa Lingi adalah kekasih Shen. Pria itu bahkan memberikan kartu kredit berisi banyak uang sebagai permintaan maaf. Saat hendak pergi, Lingi memberikan kartu kredit itu kepada Shen,
mengaku tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Shen lalu membawa Lingi pergi untuk menunjukkan cara menghabiskan uang tersebut. Ternyata, Shen membawa Lingi ke sebuah supermarket. Di sana, Shen memilihkan baju-baju mahal untuk Lingi. Awalnya, Lingi ragu. Namun Shen memaksa agar Lingi mencoba pakaian yang telah ia pilih untuk menghabiskan uang yang ada di kartu kredit itu. Setelah menemukan pakaian yang cocok dengan Lingi, Shen kemudian memesan tiket penerbangan untuk berlibur. Awalnya, Lingi ragu. Namun karena ingin mendekati Shen, akhirnya ia mau diajak oleh Shen pergi. Sementara itu, mengetahui Shen pergi berlibur, Kun sangat khawatir dengan Shen karena Shen telah meninggalkan pekerjaannya. Namun, Tai mengatakan agar jangan khawatir pada Shen karena ia akan mengurus dan menggantikan pekerjaan Shen. Setelah puas jalan-jalan, Shen membawa Lingi ke sebuah hotel untuk menginap. Di sana, Lingi khawatir pada Shen karena di ruangan itu hanya ada satu tempat tidur. Saat Shen menanyakan apakah Lingi takut, Lingi berusaha membantah dengan mengatakan bahwa ia akan tidur di kamar, sementara Shen tidur di sofa. Ketika Shen minum, Lingi melihat tangan Shen gemetar. Saat menanyakan mengenai tangan Shen itu, Shen hanya diam sambil memberikan minuman pada Lingi. Setelah mereka minum, malam itu Shen mengajak Lingi bermain dan membeli makanan di sekitar penginapan. Saat mereka berjalan-jalan, tiba-tiba ada seseorang yang mengenali Lingi. Orang itu menanyakan kenapa Lingi berjalan dengan orang seperti Shen. Namun, Lingi tidak mempedulikannya dan terus berjalan meninggalkan orang itu bersama Shen. Sepeninggal Lingi, Shen memperingati orang itu agar tidak mengganggu Lingi karena saat itu Lingi adalah pacarnya. Sementara itu, Lingi kembali teringat dengan kenangan masa lalunya bersama orang tadi, yang dulu pernah mengajaknya menikah, namun ternyata selingkuh. Ternyata, orang itu adalah mantan kekasih Lingi. Sementara itu, Shen menghampiri seorang anak kecil yang menjual boneka katak sedih. Kemudian, ia menyuruh anak itu memberikan boneka tersebut kepada Lingi untuk menghiburnya. Sambil menunjuk Shen, anak kecil itu memberikan boneka itu pada Lingi agar ia tidak bersedih lagi. Shen kemudian mendekati Lingi dan membawanya pergi dari sana. Sesampainya di penginapan, Shen yang melihat Lingi masih bersedih menyuruhnya tersenyum. Kemudian, Shen meminta Lingi tidur di kamar, sedangkan dirinya tidur di sofa. Tak lama kemudian, Kun menelepon Shen, memberitahunya agar segera pulang karena akan ada orang yang menjemputnya. Keesokan harinya, terlihat Shen dan teman-temannya sedang menunggu seseorang di sebuah sungai. Setelah orang itu tiba, mereka menukar tas di antara mereka. Ternyata, Shen terlibat dalam perdagangan barang terlarang. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap mereka, sehingga mereka terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Tak ingin tertangkap, Shen memerintahkan Tai dan anak buahnya untuk membuang barang terlarang itu ke dalam air. Tak lama kemudian, polisi menangkap mereka. Sementara itu, Lingi bermimpi merayakan ulang tahun bersama bibinya. Di dalam mimpinya, tiba-tiba bibinya jatuh ke dalam air. Saat itulah Lingi terbangun dari tidurnya. Saat keluar dari kamar, ia tidak menemukan Shen di sana. Di atas meja, Shen telah mempersiapkan sarapan pagi untuk Lingi. Ia juga meninggalkan secari kertas yang memberitahu bahwa ia keluar karena ada suatu urusan. Setelah keluar dari kantor polisi, Tai sangat marah pada Shen karena telah membuang barang terlarang itu. Saking marahnya, Tai memukul Shen dengan botol minuman. Namun, Kun melerai mereka dan meminta maaf pada Shen karena Tai, adiknya itu, sangat emosi.
Kun menjelaskan bahwa semua itu dilakukan Tai karena ia tidak mau perusahaannya rugi besar akibat kejadian itu. Shen mengatakan pada Kun bahwa ia sangat kecewa dengan Tai yang mencurigainya. Kun kembali meminta maaf atas tindakan Tai tadi karena ia telah menganggap Tai dan Shen sebagai saudaranya sendiri, dan ia akan menyelesaikan semuanya. Kemudian, Kun meminta mereka berdua untuk saling bermaafan dan bersalaman. Tak lama kemudian, Shen menemui Wu di sebuah tempat. Ternyata, kejadian itu memang ulah Shen yang membocorkannya pada polisi, sehingga Wu memperingatkan agar Shen berhati-hati karena perusahaan Kun mengalami kerugian besar akibat kejadian itu. Setelah itu, Shen menemui Lingi di apartemennya. Setelah ia masuk, ia melihat foto Lingi dengan seseorang yang pernah ia kenal. Lingi menjelaskan bahwa itu adalah foto saudaranya. Saat Lingi memberi Shen minum, tiba-tiba lampu di sana berkedip-kedip. Lingi ingin memperbaikinya, tetapi karena tidak sampai, Shen membantu mengangkat tubuh Lingi agar bisa memperbaiki lampu itu. Setelah selesai, Shen menurunkannya, sehingga mereka berdua berpelukan. Saat berpelukan itu, Shen mengagumi kecantikan Lingi. Tak lama kemudian, seorang anak buah Shen yang ada di luar memberi telepon pada Shen dari Kun. Kun menjelaskan bahwa demi keamanannya, Lingi, gadis yang Shen sukai, sebaiknya tinggal di rumah Shen. Awalnya, Shen ragu membawanya, namun Lingi mengatakan bahwa ia mau ikut tinggal di rumah Shen. Setelah itu, Shen membawa Lingi tinggal di rumahnya. Di rumahnya, agar Shen dan Lingi tidak dicurigai oleh anak buahnya, ia berusaha berpura-pura mesra pada Lingi. Karena barangnya diletakkan di kamar Shen, Lingi mengatakan bahwa ia tidak ingin tidur sekamar dengan Shen. Dengan tegas, Shen mengatakan bahwa mereka akan tidur di kamar terpisah. Setelah Shen pergi, Lingi masuk ke dalam kamar untuk menyusun pakaian yang ia bawa tadi. Saat ia melihat foto Shen yang ada di sana, Lingi mengagumi ketampanan Shen. Sementara itu, Shen kembali teringat dengan gadis yang ada di foto bersama Lingi. Ia mengingat bahwa gadis itu pernah ia temui. Karena tak bisa tidur, Shen memutuskan untuk minum di ruang tamu. Namun, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Lingi yang memakai masker. Karena sama-sama tidak bisa tidur, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk minum bersama. Keesokan harinya, Shen mengajak Lingi berkeliling rumah megah itu. Ketika mereka berada di sebuah balkon rumah itu, tiba-tiba Tai datang menemuinya. Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak anak buahnya yang tertangkap. Sebagai orang kepercayaan Kun, ia meminta pendapat Shen. Shen yang tak ingin Lingi mengetahui hal itu menyuruhnya keluar terlebih dahulu. Saat mau keluar, Tai menahan Lingi. Ia mengatakan bahwa Lingi juga harus ikut mendengar masalah mereka karena Kun telah menganggap Lingi sebagai bagian dari kelompok mereka. Ia juga meminta Lingi untuk menangkap mata-mata yang ada di perusahaan mereka. Saat berjalan keluar, Lingi ditelepon oleh Tai agar ia mengambil barang di alamat yang telah ditentukan. Karena ingin dipercaya oleh Tai, Lingi pergi dengan taksi untuk mengambil barang itu. Saat itulah Shen melihat Lingi pergi, sehingga dia mengikutinya. Ketika ingin mengambil paket itu, Shen yang juga tiba di sana melarangnya karena ia tahu Tai ingin menjebak Lingi. Kemudian, Shen mengantar Lingi kembali ke rumah. Sementara itu, Tai yang tertawa karena berhasil mengerjai Lingi didatangi oleh Shen.
Shen menanyakan maksud Tai menyuruh Lingi mengambil paket barang mereka. Tai dengan tersenyum mengatakan bahwa semua itu ia lakukan demi kesenangan dirinya saja. Mendengar hal itu, Shen marah dan memukul Tai, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Karena terdesak, Tai meminta bantuan anak buahnya. Namun mereka tidak mau menolong karena takut Kun marah. Tai mengatakan pada Shen bahwa dirinya lebih berkuasa dari Shen di perusahaan Kun Tai Group. Karena tidak senang, Shen kemudian mengajak Tai kembali berkelahi. Namun, tiba-tiba Kun datang bersama Lingi dan istrinya, lalu melerai perkelahian itu. Karena Tai masih menuduhnya berkhianat, Shen menanyakan pendapat Kun tentang kesetiaannya selama ini. Kemudian, Shen menyerahkan senjatanya dan mengarahkannya ke kepalanya sendiri, menyuruh Kun menembaknya jika Kun tidak percaya lagi padanya. Namun, Kun tidak mau melakukannya, sehingga Shen mengajak Lingi untuk pergi dari sana. Tai yang tak senang, mengambil pistol dan menembak Shen. Untunglah Kun menepisnya, sehingga tembakan itu meleset. Kun sangat marah pada Tai karena ingin menghabisi saudaranya, Shen. Setelah Tai pergi, Kun mengembalikan senjata Shen sambil mengatakan agar Lingi mengobati luka Shen. Kemudian, ia pergi dari sana. Setelah meminta maaf pada Lingi karena telah membuatnya khawatir, Shen mengajaknya pulang. Keesokan harinya, ketika Shen mengajak Lingi jalan-jalan, tiba-tiba Ami, teman Lingi dulu ketika bekerja di bar, meneleponnya dan mengundang mereka berdua ke barnya. Untuk membalas jasa Ami, Lingi dan Shen memutuskan untuk memenuhi undangannya. Di tempat Ami, mereka minum bersama. Namun, saat itu, istri Kun juga datang ke sana, sehingga Shen meminta agar Lingi dan Ami meninggalkan ruangan itu karena ia ingin berbicara berdua dengan istri Kun. Ketika berjalan berdua dengan Lingi, Ami memperingatkan Lingi agar tidak berhubungan terlalu jauh dengan Shen karena berhubungan dengan Shen dapat mengakibatkan kematian atau hidup dalam kesengsaraan. Lingi berterima kasih karena Ami telah memperingatkannya. Kemudian ia pergi dari sana. Sementara itu, Shen menanyakan tujuan istri Kun menemuinya di sana. Istri Kun mengatakan bahwa ia hanya ingin bersenang-senang dan minum bersama Shen. Ketika Lingi menunggu Shen di luar, tiba-tiba ia diganggu oleh seorang pria yang mabuk. Mantan pacar Lingi yang juga ada di sana berusaha menolongnya. Namun justru ia yang babak belur. Lingi yang khawatir dengan keselamatannya memanggil Ami untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Shen yang sedang minum mendengar teriakan Lingi itu dan segera bergegas untuk menolongnya. Namun, sebelum Shen sampai di sana, ternyata Ami telah membawa orang itu pergi dari sana, sehingga Shen hanya menemukan Lingi dan mantan pacarnya. Melihat Shen datang, mantan pacar Lingi memutuskan untuk pergi walaupun Lingi berusaha menahannya. Melihat tangan Lingi terluka, Shen mengajaknya pulang agar lukanya bisa diobati. Sesampainya mereka di luar, ternyata istri Kun juga ada di sana. Istri Kun mengatakan bahwa ia telah membawa jaket Shen dan akan mengembalikannya besok. Kemudian ia pergi. Sesampainya Shen dan Lingi di rumah, ternyata lampu mati. Karena curiga, Shen memeriksa ruangan itu. Ketika menelusuri ruangan, tiba-tiba Lingi merasa takut, sehingga Shen berusaha menenangkan Lingi. Di saat Shen menelepon, Lingi memeluk Shen dari belakang. Mendapati dirinya dipeluk Lingi, Shen membalikan badan dan memeluk Lingi. Namun, tiba-tiba lampu kembali menyala, membuat Lingi merasa canggung. Lingi berusaha menjelaskan bahwa sejak saudaranya pergi, ia sangat takut dalam kegelapan. Akan tetapi, Shen menasihatinya agar tidak memikirkan hal-hal buruk supaya rasa takutnya hilang. Suatu hari,
Ketika Lingi sedang membersihkan kamar, tiba-tiba istri Kun datang. Sepertinya istri Kun tidak menyukai Lingi terlalu dekat dengan Shen, sehingga ia sengaja memecahkan porselen bunga yang ada di sana, lalu pergi begitu saja. Sepeninggal istri Kun, Lingi menemukan sebuah flash disk di antara pecahan porselen tersebut. Melihat flash disk itu, Lingi kembali teringat pada saudaranya, karena ia yang dulu memberikan flash disk itu pada saudaranya. Ia juga merasa heran mengapa di kamar Shen ada flash disk milik kakaknya. Tak lama kemudian, Shen datang dan membantu membersihkan pecahan porselen tersebut. Sesampainya di kamar, Lingi berusaha membuka flash disk itu, tetapi tidak bisa karena di-password. Malam harinya, Lingi mencoba kembali membuka flash disk kakaknya, namun tetap gagal. Tiba-tiba, Shen datang dalam keadaan mabuk berat. Saat Lingi berusaha membantunya ke tempat tidur, Shen malah memeluknya. Ketika Shen tertidur, tiba-tiba ada seseorang menelepon dari ponselnya. Karena Shen tidak mau bangun, Lingi memutuskan untuk melihatnya. Ternyata panggilan telepon itu dari Eliana. Saat mengangkatnya, Lingi mengatakan bahwa Shen tertidur karena mabuk. Eliana meminta Lingi mengambil kartu kreditnya yang tertinggal di mantel Shen. Setelah menemukan kartu kredit Eliana, Lingi kemudian membuka baju Shen yang kotor, lalu tidur di sofa. Keesokan paginya, saat terbangun, Shen melihat Lingi tertidur di sofa. Karena kasihan, ia mengangkat Lingi ke tempat tidur. Saat hendak pergi, Lingi terbangun dan memberikan kartu kredit Eliana pada Shen. Lingi meminta Shen agar jangan pergi. Namun Shen tetap pergi karena tidak ingin mengganggu istirahat Lingi. Ketika Shen tidak ada di rumah, Tai menemui Lingi bersama anak buahnya. Di sana, Tai menanyakan tentang kedekatan Shen dengan Eliana, istri Kun, kakaknya. Karena Lingi hanya diam, Tai berniat menganiayanya. Namun Lingi mengatakan bahwa ia akan membantu Tai memata-matai hubungan Eliana dan Shen, lalu melaporkannya pada Tai. Tai setuju dengan bantuan Lingi, lalu pergi dari sana. Saat Shen pulang, ia melihat Lingi sedang termenung. Setelah mendekatinya, Shen menanyakan apa yang dilakukan Tai padanya. Lingi mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun ia memberitahu Shen bahwa Tai mengetahui hubungan Shen dengan Eliana. Namun, Shen mengatakan agar tidak perlu khawatir dan takut akan hal itu. Lalu ia memeluk Lingi. Lingi meminta Shen agar memeluknya lebih lama supaya ia tidak takut lagi. Akan tetapi, untuk saat itu, Shen mengaku tidak bisa karena banyak pekerjaan. Shen pergi meninggalkan rumah. Lingi yang mengetahui bahwa Shen pergi untuk transaksi barang terlarang, menghentikan mobil Shen, lalu memaksa ikut meskipun Shen telah melarangnya karena misi kali ini sangat berbahaya. Dalam perjalanan, mobil mereka terperosok di sebuah padang pasir yang luas. Shen memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan mobil itu. Sementara ia berjalan-jalan bersama Lingi menikmati sore hari di gurun tersebut. Sesaat kemudian, Shen dipanggil anak buahnya karena mereka sudah bisa melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di sebuah gudang, terlihat serombongan mobil masuk dengan pengawalan ketat. Ternyata, itu adalah rombongan Kun beserta anak buahnya yang sedang mengadakan transaksi barang ilegal. Setelah transaksi selesai,
Tiba-tiba Kun dan anak buahnya dikhianati, sehingga terjadi baku tembak. Saat Kun terdesak, tiba-tiba Shen datang membantu. Sebelum masuk, Shen menyuruh Lingi tetap berada di dalam mobil. Ketika Shen masuk untuk menolong Kun, tiba-tiba Kun tertembak, sehingga Shen berusaha menyelamatkannya. Namun ia juga terkena tembakan. Saat keadaan semakin terdesak, tiba-tiba Lingi masuk untuk memberi pertolongan. Namun mereka kembali terdesak, sehingga Shen meninggalkan Kun yang telah meninggal di sana. Shen berusaha melarikan diri dengan melintasi padang pasir yang luas agar tidak bisa dikejar. Saat mereka jatuh ke pasir, Shen malah tertawa mengingat Kun yang telah meninggal. Kemudian mereka kembali berlari di gurun tersebut. Sementara itu, Tai yang menerima kabar kematian Kun merasa senang, karena kini ia yang akan menggantikan kakaknya. Shen yang berusaha melarikan diri berusaha menenangkan Lingi. Namun, Lingi menemukan ponsel Shen di sakunya dan segera mencoba menghubungi Eliana. Akan tetapi, Shen yang mengetahui hal itu segera mencegahnya, karena ia tahu bahwa Eliana belum tentu memiliki niat baik terhadap mereka. Setelah mereka sampai, Shen dan Lingi menaiki speedboat yang telah menunggu mereka. Lingi khawatir dengan keadaan Shen karena ia tahu Shen terkena tembakan sebelumnya. Sesampainya di dermaga, Shen dibantu anak buahnya untuk naik ke atas. Lingi meminta agar Shen dibawa ke rumah sakit, tetapi karena Shen sedang dicari polisi, akhirnya ia membayar seorang dokter yang bekerja di tempat rahasia untuk mengobatinya. Keesokan paginya, ketika Shen sudah sadar, Lingi menanyakan keadaannya. Shen mengatakan bahwa dirinya hanya mengalami cedera ringan. Melihat keadaan Shen, Lingi segera merawatnya dengan penuh perhatian. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba polisi Wu datang. Barulah Lingi tahu bahwa selama ini Shen bekerja sama dengan Wu untuk memata-matai grup Kuntai. Wu menjelaskan kepada Lingi bahwa ia sebelumnya tidak bisa memberitahunya tentang kerjasama tersebut. Ia juga berpesan kepada Lingi agar merahasiakan kerjasama mereka dari siapapun. Shen yang masih belum tahu keadaan Kun menanyakan hal itu kepada Wu. Wu mengatakan bahwa Kun telah meninggal dalam kejadian tersebut. Oleh sebab itu, Wu mengatakan bahwa kemungkinan Eliana dan Tai akan membalas dendam, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama lagi bagi Shen untuk menyamar. Setelah itu, Wu pergi dari sana. Malam harinya, tiba-tiba Shen bermimpi Lingi ditembak oleh Kun, sehingga ia terbangun dari tidurnya. Lingi yang menjaga Shen segera menghampirinya. Shen mengatakan pada Lingi bahwa ia sangat takut kehilangan dirinya. Mendengar pengakuan Shen itu, Lingi merasa senang. Kemudian ia mencium Shen. Keesokan harinya, ketika makan, Shen tidak bisa menggunakan sumpit, sehingga dengan senang hati Lingi menyuapinya. Saat mereka menikmati alam pegunungan, Lingi mengakui bahwa selama ini ia mengikuti Shen karena ingin mengetahui tentang kematian kakaknya. Namun, Shen tidak terkejut karena ia telah melihat foto Lingi bersama saudaranya dulu. Setelah mereka kembali dari pegunungan, Eliana mengunjungi mereka. Kemudian, Eliana membawa Shen masuk ke dalam rumah, meninggalkan Lingi di luar. Di dalam, Eliana mengatakan bahwa sejak kematian Kun, sekarang Tailah yang menggantikan posisinya. Eliana mengajak Shen untuk mengambil posisi Tai, tetapi Shen menolaknya karena merasa diperalat oleh Eliana. Eliana menyuruh Shen untuk memikirkannya lagi, karena dengan keadaan sekarang, ia tahu bahwa Tai tidak akan mengampuni Shen.
Beberapa hari kemudian, rapat pemegang saham grup Kuntai diadakan. Tai mengusulkan bahwa dirinya pantas menjadi pemimpin, karena Kun, pemimpin sebelumnya yang meninggal, adalah kakaknya. Ketika pemegang saham hampir menyetujuinya, tiba-tiba Eliana datang bersama Shen. Eliana mengatakan bahwa Tai tidak pantas mendapatkan jabatan itu, karena ia tidak pernah menyelesaikan tugas yang diberikan Kun padanya dulu. Karena grup Kuntai dalam keadaan sulit, akhirnya pemegang saham mengusulkan bahwa siapapun yang bisa mengatasi kesulitan grup Kuntai saat itu, dialah yang akan menjadi pemimpin grup Kuntai nantinya. Mengetahui bahwa ia tidak langsung diangkat menjadi pemimpin, Tai sangat marah kepada orang-orang yang tadi mendukungnya. Kemudian, Eliana mengatakan pada Tai bahwa dialah yang dulu membantu Kun mendapatkan posisinya sebagai pemimpin. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba Shen mendapat telepon dari Lingi. Namun, saat ia menjawabnya, ternyata Tai lah yang menelepon dari ponsel Lingi. Tai telah menyandera Lingi dan pergi membawanya bersamanya. Ketika Shen menyusul ke kantor Tai, di sana ia telah ditunggu oleh Tai dan anak buahnya dengan todongan senjata. Tai kemudian memperlihatkan Lingi yang sudah terikat di sana. Tai menjelaskan bahwa ia tidak senang melihat kedekatan Shen dengan Eliana untuk menjatuhkan dirinya. Di sana, Tai membuat kesepakatan bahwa jika Shen tidak membantu Eliana dan membiarkan dirinya mendapatkan jabatan pemimpin grup Kuntai, maka ia akan membebaskan Lingi. Namun, jika Shen tidak setuju, ia akan mencelakai Lingi. Sebelum pergi, Shen setuju dengan syarat Tai demi membebaskan Lingi. Sementara itu, Lingi dikurung di sebuah ruangan. Saat ia mengambil sebuah buku, ia menemukan foto-foto saudaranya bersama Eliana. Ia heran mengapa Eliana begitu dekat dengan saudaranya. Tiba-tiba, Tai datang dan mengatakan bahwa setelah Shen menyetujuinya menjadi pemimpin, ia berjanji akan mengembalikan Lingi pada Shen. Keesokan harinya, ketika rapat pemegang saham diadakan, Tai dengan percaya diri mengira bahwa ia akan menjadi pemimpin grup Kuntai. Ketika anggota pemegang saham ingin meminta pendapat Shen, tiba-tiba salah satu pemegang saham menerima video keluarganya yang disandera. Akibatnya, ia terpaksa memutuskan bahwa Tai lah yang menjadi pemimpin grup Kuntai. Di rumah Tai, Lingi mengucapkan selamat atas pengangkatan Tai sebagai pemimpin grup Kuntai. Namun, Tai menjelaskan bahwa dirinya menjadi pemimpin bukanlah karena Lingi, karena Shen tidak memilihnya. Oleh karena itu, Tai tidak membutuhkan Lingi lagi. Namun, anak buah Tai mengusulkan agar menjadikan Lingi sebagai simpanannya. Karena tidak ingin memakai bekas Shen, Tai menyerahkan Lingi pada anak buahnya. Ketika anak buah Tai ingin melakukan niat bejatnya, tiba-tiba Shen masuk melalui jendela dan menghajar mereka hingga pingsan. Saat ingin keluar dari rumah itu, ternyata Tai beserta anak buahnya telah menunggu Shen dan Lingi di luar. Ketika Tai menyuruh anak buahnya menyerang Shen, tiba-tiba polisi datang, sehingga Tai dan anak buahnya melarikan diri. Setelah itu, Shen mengantar Lingi ke apartemennya yang dulu. Sebelum pergi, Shen berpesan agar Lingi tidak pergi kemana-mana karena situasi saat itu sangat berbahaya. Kemudian, Shen menemui Wu di kantor polisi. Wu menjelaskan bahwa Tai berhasil lolos dari kejaran mereka, sehingga ia memperingatkan Shen agar berhati-hati. Ia juga menjelaskan bahwa mereka telah menggeledah rumah grup Kuntai, tetapi tidak menemukan keterkaitan Kun dan adiknya, Tai, dengan kasus yang mereka selidiki selama ini. Keesokan harinya, Eliana mengatakan ingin mengambil posisi pemimpin karena Tai telah menjadi buronan polisi. Namun,
Shen mengingatkan Eliana bahwa Tai tidak akan menerima begitu saja jika Eliana menjadi pemimpin grup Kuntai. Shen mengusulkan agar Eliana menunggu hingga Tai tertangkap terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Lingi menemui Eliana di sebuah atap gedung. Di sana, ia memperlihatkan bukti kejahatan Eliana terhadap saudaranya. Ternyata, sebelumnya Lingi berhasil membuka flash disk yang tersimpan di dalam guci dulu, dan ia menemukan bukti kejahatan Eliana terhadap Wei, saudaranya. Mengetahui hal itu, Eliana berjanji akan memberikan apapun yang Lingi inginkan, asalkan Lingi tidak melaporkannya ke polisi. Namun, Lingi menolaknya. Ia hanya ingin Eliana meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Ketika Eliana meminta maaf pada Lingi, ternyata ia telah mempersiapkan sebuah pisau dan langsung menusukkannya ke Lingi. Eliana meminta bukti video aslinya pada Lingi. Namun, Lingi mengatakan bahwa video aslinya telah ia berikan ke polisi. Saat Eliana ingin menghabisi Lingi, tiba-tiba Shen datang sambil menodongkan senjata. Merasa terancam, Eliana menyuruh Shen meletakkan senjatanya jika tidak ingin Lingi terbunuh. Shen pun meletakkan senjatanya dan berusaha membujuk Eliana agar melepaskan Lingi. Eliana meminta Shen untuk berlutut jika ingin Lingi dibebaskan. Shen menurutinya, tetapi ketika melihat Eliana ingin menusuk Lingi lagi, ia segera menembak tangan Eliana. Kemudian, Shen menggendong Lingi yang terluka dan segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit, dokter segera menolong Lingi yang pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Selama Lingi koma, Shen merawat dan menunggui Lingi di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, akhirnya Lingi sadar dari komanya. Shen yang ada di sana menangis saking senangnya melihat Lingi sadar. Beberapa hari kemudian, saat masih di rumah sakit, Shen mengungkapkan perasaan cintanya pada Lingi. Shen memberi Lingi cincin dan berjanji akan melamar Lingi jika ia telah sembuh nanti. Mendengar ungkapan perasaan Shen itu, Lingi sangat senang sehingga ia mencium Shen. Setelah Lingi tertidur, Shen pergi keluar untuk berjalan-jalan. Di luar, ia melihat seseorang yang mencurigakan, sehingga ia berpura-pura tidur menggantikan Lingi. Saat orang itu hendak menghabisinya, Shen langsung menghajarnya. Tak lama kemudian, Wu datang. Orang itu mengaku bahwa ia dikirim oleh Tai untuk menghabisi Lingi. Sebelum Wu bertindak, Shen yang mengetahui persembunyian Tai segera mencarinya. Lingi yang mengetahui Shen pergi mencari Tai, menyusulnya dengan taksi. Sementara itu, Tai yang telah mengetahui kedatangan Shen, memukulnya dari belakang sehingga Shen tidak bisa berkutik. Di sana, Tai menyiksa Shen di hadapan anak buahnya yang setia. Ternyata Tai telah mengetahui bahwa Shen adalah seorang polisi yang memata-matai grup Kuntai. Tai mengatakan bahwa sebenarnya sejak dulu ia mencurigai Shen sebagai mata-mata, tetapi tidak ada seorang pun yang percaya padanya, termasuk Kun, kakaknya sendiri. Tai mengaku bahwa sekarang ia tidak punya apa-apa. Oleh sebab itu, ia ingin menghabisi Shen. Saat Tai hendak memukul Shen dengan besi, tiba-tiba Lingi datang. Lingi memohon pada Tai agar melepaskan Shen, tetapi Tai justru berniat menghabisi mereka berdua. Lingi kemudian memeluk Shen dan mengatakan bahwa ia rela dihabisi oleh Tai bersama Shen. Saat Tai menarik Lingi dari dekat Shen, pada saat itulah Shen berhasil melepaskan diri. Shen merebut senjata Tai, lalu menembak salah satu anak buahnya. Tak lama kemudian,
Wu bersama polisi lainnya datang untuk menangkap Tai. Namun, sambil tertawa, Tai menekan remote untuk meledakkan gedung itu. Mengetahui hal itu, Wu segera menyelamatkan Lingi, sementara Shen masih berada di tengah-tengah ledakan bersama Tai. Keesokan harinya, Wu menemui Lingi di apartemennya. Sambil memberikan sebuah kotak, Wu mengatakan bahwa Shen menghilang karena tidak ditemukan di reruntuhan. Setelah Wu pergi, Lingi membuka kotak yang ditemukan Wu tadi. Ternyata kotak itu berisi cincin berlian, sehingga Lingi kembali teringat saat Shen memberinya cincin ketika di rumah sakit dulu. Lingi menangis mengingat kejadian saat ia bersama Shen dulu. Tiga tahun kemudian, Lingi melihat di televisi tentang penggerebekan bandar barang terlarang, sehingga ia kembali teringat pada Shen. Saat ia keluar untuk menenangkan diri, tiba-tiba ia melihat Shen berpakaian polisi. Ternyata saat kejadian dulu, Shen berhasil selamat meskipun ia terluka parah. Karena luka Shen sangat parah, Wu melarangnya menemui Lingi sebelum ia benar-benar sembuh. Kembali pada Lingi yang tidak percaya bahwa Shen masih hidup. Sambil menangis ia memeluk Shen karena ia tidak ingin lagi berpisah darinya.